Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Ibnu Akbar. Saya dari kelas H Prodi PAI. Saya akan menjelaskan hukum nahi dan amar. Pengertian amar dan nahi. Amar secara bahasa diambil dari isim masdar amaru, yamuru, amron. Yang dimaksudkan adalah perintah. Namun, ada beberapa pendapat menurut istilah tersebut. Menurut Ibnu Subki, amar adalah tuntutan untuk berbuat, bukan meninggalkan yang tidak menggunakan latar atau tinggalkanlah, atau seseorang yang berada di situasi yang sama. Namun, ada orang yang menyatakan bahwa menyuruh melakukan tanpa paksa dapat diterima. Pengertian nahi. Nahi secara bahasa, nahi berasal dari nahaya yang nahanyu nahidan, yang mengandung pengertian mencegah atau melarang sebaliknya. Menurut tradisi Islam, keinginan untuk memenuhi kewajiban tertentu, seperti hadiah yang diberikan oleh seorang yang lebih saleh, seseorang kurang lebih begitu. Tetapi dalam teks Al-Quran, rasa tuntutan digunakan lebih tegas untuk berarti kesediaan untuk melakukan pekerjaan yang relevan. Dari dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat berikut harus dipenuhi. Bentuk-bentuk amar dan nahi. Bentuk amar. 1. Perintah tegas dengan menggunakan amaro. 2. Perintah dalam bentuk pemberitaan bahwa perbuatan itu diwajibkan atas seseorang. 3. Perintah dengan memakai redaksi pemberitaan namun yang dimaksud adalah perintah. 4. Perintah dengan memakai kata kerja perintah secara langsung. 5. Perintah kata kerja mudhari, kata kerja sekarang dan yang akan datang. 6. Perintah dengan menggunakan kata farhodo. 7. Perintah dalam bentuk penilaian bahwa perbuatan itu baik. 8. Perintah dalam bentuk menjanjikan kebaikan yang hanya atas pelakunya. Bentuk nahi. 1. Larangan secara tegas dengan memakai kata naha atau yang seakarnya. 2. Larangan dengan menjelaskan bahwa suatu perbuatan diharamkan. 3. Larangan dengan menegaskan bahwa perbuatan itu tidak halal dilakukan. 4. Larangan dengan menggunakan kata kerja mudhari. 5. Larangan dengan memakai kata perintah namun bermakna tuntutan untuk meninggalkan. 6. Larangan dengan cara mengancam pelakunya dengan siksaan pedih. 7. Larangan dengan menyifati perbuatan itu dengan keburukan. 8. Larangan dengan cara meniadakan wujud perbuatan itu sendiri. Kaidah-kaidah amar dan nahi. 1. Kaidah amar. Pertama, sekalipun perintah dapat menunjukkan berbagai pengertian, akan tetapi pada dasarnya sungguhnya suatu perintah itu menunjukkan hukum wajib dilakukan kecuali ada indikasi dalil yang mengalihkan dalil itu. Artinya perintah itu wajib tanpa ada dalil yang dapat membatalkan perintah itu. Kedua, adalah suatu perintah haruskah dilakukan berulang kali atau cukup dilakukan sekali saja. Menurut jumhur ulama usul fiqh, pada dasarnya suatu perintah tidak menunjukkan harus berulang kali dilakukan kecuali ada dalil untuk itu. Karena suatu perintah hanya menunjukkan perlu terwujudnya perbuatan yang diperintahkan itu. Dan hal itu sudah bisa tercapai meskipun hanya dilakukan satu kali. Ketiga, adakah perintah itu harus dilakukan sesegera mungkin atau dapat ditunda? Pada dasarnya, suatu perintah tidak menghendaki untuk dilakukan selama tidak ada dalil lain yang menunjukkan untuk itu, karena yang dimaksud oleh suatu perintah hanyalah terwujudnya perbuatan yang diperintahkan. Kaidah nahi. Pertama, dasarnya suatu larangan itu menunjukkan keharamannya dalam melakukan perbuatan yang dilarang. Itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Kedua, suatu larangan menunjukkan fasad atau rusaknya perbuatan yang dilarang itu lalu dikerjakan. Contoh larangan terhadap suatu zat ialah larangan berzina, larangan menjual bangkai, dan dalam masalah ibadah seperti larangan sholat dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun besar. Larangan dalam hal tersebut menunjukkan batalnya perbuatan-perbuatan itu bila mana tetap dilakukan. 3. Suatu perbuatan yang berarti perintah untuk melakukan dengan sebaliknya. Jadi kesimpulannya adalah sebangsi ulama dalam beberapa kaidah tentang penafsiran tidak bisa dilupakan begitu saja, termasuk dalam hal amar dan nahi. Secara bahasa kita bila bisa memahami bahwa amar dan nahi adalah suatu larangan dan perintah, tapi kadang-kadang dia berubah maknanya sesuai dengan kalimah yang ada. Karena amar dan nahi mempunyai makna hakiki dan majazi. Tidak hanya itu, memahami amar dan nahi sangat penting karena di dalamnya banyak ditemukan konsekuensi hukum yang berbeda-beda dan akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi
Walau bagaimana perbedaan yang dibikai oleh tirai ketulusan dalam membentang syariat yang elastis akan menciptakan kemajuan signifikansi dalam tatanan kejayaan Islam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.